Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Muhammad Fahri. Di sini saya ingin menjelaskan tentang instalasi OS dan software. Lalu yang kedua ada perakitan dan perbaikan laptop. Yang ketiga ada troubleshooting hardware atau software. Yang pertama ada instalasi OS dan software. Nah, instalasi OS itu adalah pemasangan sistem operasi seperti Windows, Linux, dan lain-lain ke dalam komputer atau laptop. Nah, setelah itu ada instalasi software. Instalasi software itu pemasangan aplikasi pendukung seperti Microsoft Office, browser, lalu antivirus, dan lain-lain seperti itu. Nah, langkah-langkahnya yaitu yang pertama, siapkan installer OS seperti flash disk atau DVD bootable, lalu backup data penting, dan pastikan laptop terhubung pada sumber daya listrik ya. Lalu yang kedua, kalian bisa langsung masuk ke BIOS. Nah, gimana sih caranya? Nah, yang pertama, nyalakan laptop kalian, lalu masuk ke mode BIOS. Biasanya itu kita bisa tekan F2 gitu. Lalu setelah itu langsung aja atur boot priority-nya ke dalam USB atau DVD. Nah, setelah itu kalian bisa langsung mulai instalasinya dengan restart, lalu boot dari USB atau DVD-nya tadi. Lalu kalian bisa pilih bahasa, lokasi, dan metode instalasinya. Nah, habis itu tinggal tunggu proses instalasinya. Kalau proses instalasinya udah selesai, kalian bisa langsung install driver tuh, bisa dari CD atau situs resmi. Nah, kalau udah, kalian bisa langsung install aplikasi penting seperti Microsoft Word atau browser dan antivirus dan yang lain-lainnya gitu yuk. Nah, selanjutnya ada perakitan dan perbaikan laptop atau komputer. Nah, perakitan itu melibatkan pada penyusunan atau pemasangan komponen pada komputer dan laptop. Nah, perbaikan itu dilakukan ketika terjadinya kerusakan pada bagian hardware seperti layar, lalu keyboard dan mouse, atau software yang error. Nah, langkah-langkahnya itu yang pertama, siapkan dulu komponennya seperti motherboard, lalu RAM, SSD, dan baterai, casing, dan lain-lain yang perlu disiapkan. Nah, kalau udah siap semua komponennya, kalian bisa langsung pasang aja nih secara berurut, seperti pasang prosesornya, lalu masukkan RAM-nya ke dalam slot, sambungkan SSD-nya ke konektor, dan juga sambungkan keyboard dan touchpad-nya. Nah, kalau komponen-komponennya udah selesai, itu kalian bisa langsung pasang casingnya. Nah, yang paling penting itu dalam kalian memasang bautnya itu harus secara berurutan ya teman-teman, karena kalau bisa salah pasang gitu ya, kayak salah baut, itu kalian bisa menyebabkan timbulnya baut gitu. Nah, kalau udah selesai, kalian bisa coba sambungkan perangkat tersebut ke sumber daya listrik, lalu hidupkan dan pastikan perangkat itu tersambung ke semua konektor biar kalian tuh bisa instalasi OS dan softwarenya gitu. Nah, yang ketiga itu ada troubleshooting. Nah, troubleshooting itu adalah proses mencari dan memperbaiki masalah yang terjadi pada perangkat komputer gitu, bisa perangkat keras ataupun perangkat lunaknya. Nah, langkah-langkahnya itu yang pertama ada troubleshooting hardware. Itu kalian bisa identifikasi dulu gejalanya, kalian bisa cek dulu apa nih yang bermasalah, seperti kalian tuh bisa periksa konektornya atau kabelnya, lalu RAM-nya, atau ada komponen-komponen yang kotor gitu. Nah, kalau udah ketemu, kalian bisa tuh bersihkan. Ketika ada kotoran, kita bisa bersihkan, atau kalau ada komponen yang rusak, itu kalian bisa ganti komponennya. Nah, yang kedua ada troubleshooting software. Nah, ini tuh
kalian bisa cek gejalanya. Itu biasanya nanti ada muncul notifikasi error atau aplikasi yang kalian jalanin tuh nge-crash atau lambat gitu. Nah itu kalian bisa cek scan antivirus, siapa tahu ada virus yang bikin aplikasi atau jalannya sistem operasi kalian tuh lambat gitu. Nah jika udah, kalian bisa update sistem dan driver kalian tuh, dan juga kalian juga bisa uninstall aplikasi-aplikasi yang mungkin bermasalah, atau kalian bisa juga reinstall aplikasi tersebut. Nah kalau laptop kalian tuh masih berat, itu kalian bisa reset gitu. Kalian bisa restart sistem OS-nya. Itu kalau perlu ya. Jadi itu opsional. Nah, itu dia pembahasan saya pada hari ini. Semoga informasi yang saya sampaikan bermanfaat buat kalian, dan terima kasih buat teman-teman yang udah memperhatikan dan menonton videonya sampai akhir. Saya pamit undur diri. Bye bye.